Ical, terima kasih. Sekarang kita ngobrol sama cast-nya, sama Uda Alif nih. Dah, bagaimana dah? Mau sapa-sapa dulu nih dah, semua yang hadir. Selamat siang semuanya. Halo. Udah jadi pelukis lama dah belajar tuh melukis? Enggak terlalu sih, cuman ya riset dulu waktu baca skenario-nya, kemudian ngobrol sama Rafki dan Harjo. Alif ini pelukis mikro, kemudian ya mempelajari aja kira-kira mediumnya menggunakan apa aja selain batu. Ternyata ada juga yang menggunakan beras. Tapi yang menariknya sebenarnya profesi pelukis ini bukan hanya sekedar keren-kerenan aja di cerita, tapi itu benar-benar menjadi bagian dari perjalanan ceritanya itu sendiri gitu. Dan kenapa sih dia harus menyimpan masa lalunya di lukisan itu, dan kemudian akhirnya terkuaklah seperti yang kalian nonton tadi gitu. Jadi ya bukan hanya sekedar wah keren nih dia pelukis mikro, tapi ya itu memang bagian dari cerita gitu. By the way, untuk teman-teman yang lagi pada live ya, mau Instagram atau TikTok, hati-hati ini ya, spoiler ya, oke? Banyak gak sih followersnya? Kalau nggak banyak nggak apa-apa kali Bu, ya kan? Lumayan kok tambah-nambahin ini ya, bikin orang happy ya. Alif, nanya lagi nih, seberapa dalam kamu mendalami karakter ini? Karena ini kan teka-tekinya banyak, terus kayaknya kalau orang hidup dengan child trauma dari keluarga, itu kan pasti rungsing banget gitu kan. Gimana kamu mendalami karakter Alif ini? Karena mungkin skenarionya sendiri udah sangat sempurna dan sangat bagus gitu ya, secara drama, secara twist dan segala macam. Jadi buat saya lebih banyak ngobrol sama Rafki dan Harjo untuk kita ngulitin mau karakter Alif ini dibawa kemana gitu. Ya kalau memang ada trauma masa kecil saya yang harus saya recall lagi, ya itu memang udah menjadi bagian dari pekerjaan saya untuk mengeluarkan emosi itu ketika saya bermain. Tapi ya itu saya simpan sendiri aja gitu. Iya. Mau tahu nggak traumanya? Enggak kan? Aduh, takut ketepak Bapak Ibu, gak ada apa-apa. Masalahnya hidup kita juga udah berat. Iya gitu. Oke, udah, terima kasih ya. Ini Uni di sebelah jangan ketawa-ketawa aja nih ya. Menjadi peran Nadine, karakter Nadine yang intens banget. Are you okay now? Sudah sehat? Harus sehat ya. Iya, harus terlihat sehat. Harus terlihat sehat. Gimana? Enggak dong, alhamdulillah sehat. Buat kamu sendiri, karakter Nadine itu apa sih artinya? Nadine itu seperti yang udah teman-teman nonton, dia adalah seorang istri dari Alif. Dia punya keluarga yang bisa dibilang harmonis. Dia pada awalnya maksudnya sesuai dengan apa yang diidamkan gitu. Cuma ternyata along the way terjadi sesuatu sama Alif yang membuat semuanya tuh kelihatan gitu, nggak hanya di kulitnya aja. Karena kan memang dia awalnya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi untuk karakter Nadine ini juga bisa dibilang cukup dekat dengan karakter aku juga, dengan Farah yang asli, karena dia sama-sama ibu, punya anak yang mengayomi keluarganya gitu. Tapi di sini dia mencoba untuk menyatukan keluarganya lagi agar kembali baik. Tuh, jadi bahkan nggak cuma yang nonton, ya pemainnya pun dekat banget dengan karakter-karakter ini. Makanya mereka juga bisa deliver karakter ini sesuai dengan harapan. Keren Semoga banget ya, semoga, karena aku belum nonton. Selamat lah ya teman-teman, aku belum. Kami di sini pemain belum ada yang nonton. Besok berarti? Besok, baru besok. Dakdikdukser dong. Itu deh. Tadi baru kedengeran suaranya doang dari luar, kayak ini yang mana ya? Gimana teman-teman yang udah pada nonton? Tenang aja Mbak, oke banget, gitu kan? Ya kan? Ya enggak? Oke, tuh. Oke Mbak. Istri durhaka katanya. Hey, yang lagi pada live, hati-hati. Iya, jadi takut-takut mau ngomong, padahal kan teman-teman udah pada nonton semua ya. Iya, jangan takut, ya. Jangan takut, ada Bang Joko di sini sama Tia. Jadi mereka yang nanggung aja. Oke, thank you banget Nadine. Ada juga sebuah karakter tadi yang agak
apa namanya, trauma ngelihat karakter Ama? Apakah ada? Apakah ada yang relate mungkin dengan karakter Ama di sini? Oke, Foni Anggraini, karakter Ama. Karakter Ama yang sudah jelas berbeda dengan karakter-karakter yang Mbak Foni biasa mainkan. Buat Mbak Foni sendiri, karakter Ama ini seperti apa, dan menurut Mbak Foni apakah sesulit apakah sih memerankan karakter Ama ini? Selamat sore buat teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir, sudah nonton Legenda Kelam Malin Kundang. Saya senang sekali ketika mendapat peran ini, karena seperti yang tadi sudah teman-teman lihat, ini tantangan banget buat saya karena karakter ini range-nya tuh lumayan jauh gitu ya. Jadi takut nih nontonnya, takut bocorin. Jadi apa ya, Ama ini kesulitannya buat saya, bukan kesulitannya, tantangan buat saya adalah di satu sisi harus jadi ibu yang benar-benar tulus gitu ya, rindu sama anaknya, tapi di sisi lain juga ada sisi lain dari Ama yang ternyata gitu, yang seperti tadi teman-teman sudah lihat, ternyata bisa segitu gitu, bisa sampai sejauh itu. Itu tidak mudah, karena ketika bagian saya harus sedih, harus pilu, harus apa itu ya saya harus mainkan itu gitu. Tapi di sisi lain, ketika sisi lain dari Ama ini harus juga dimainkan, ya udah saya tinggalin tuh sisi sedihnya, jadi ke sisi yang satunya lagi gitu. Oke, ini buat teman-teman ya, ada yang live. buat teman-teman mungkin yang agak malu-malu gitu, sama Ama ini sama yang ada di rumah gue, sabar ya. Sabar, namanya juga hidup, nggak